Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yusuf, ada Nabi Ayub yang termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib untuk diketahui. Ibnu Ishaq menuturkan, Ayub berasal dari Romawi. Ia adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Yang lain menuturkan, ia adalah Ayub bin Mus bin Ra'uil bin Ais bin Ishaq bin Yakub. Pendapat lain menyebut nasab berbeda. Ibnu Asakir menuturkan, ibu Ayub adalah putri Nabi Lut. Sumber lain menyebutkan, ayahnya termasuk salah seorang yang beriman kepada Ibrahim saat ia dilemparkan ke dalam kobaran api namun tidak terbakar. Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, karena Ayub berasal dari keturunan Ibrahim, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya saat membahas firman, dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Ayub termasuk salah satu nabi yang secara nas disebut diberi wahyu, seperti tertera dalam surah An-Nisa, dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Yang benar, Ayub berasal dari keturunan Ais bin Ishak. Istri Ayub menurut salah satu sumber bernama Laya binti Yakub, yang lain menyebut Rahmah binti Afraim, yang lain menyebut Laya binti Mansa bin Yakub. Inilah yang paling masyhur, dan karena itu kami sebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rob yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi, ia menuturkan, nabi pertama yang diutus adalah Idris, setelah itu Nuh, disusul Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Hud, Salih, Musa dan Harun, Ilyas, Yasa, Urfi bin Suwailih bin Afrathim bin Yusuf bin Yakub, berikutnya Yunus bin Matta dari keturunan Yakub. Setelah itu Ayub bin Razah bin Amus bin Laifaras bin Ais bin Ishak bin Ibrahim. Urutan sebagian diantaranya perlu diteliti lagi, karena Nuh dan Salih menurut pendapat yang masyhur ada setelah Nuh dan sebelum Ibrahim. Ulama tafsir, sejarah dan lainnya menyatakan bahwa Ayub adalah orang kaya raya, memiliki berbagai jenis harta, mulai dari binatang ternak, budak, hewan, tanah yang terbentang, dari Taniyah sampai Hauran. Ibnu Asakir menuturkan, semua tanah tersebut milik Ayub. Ia juga memiliki banyak anak dan istri. Namun semua itu diambil dari Ayub. Ia mendapat berbagai macam ujian pada tubuhnya. Tak ada satupun anggota badan yang sehat tanpa penyakit selain hati dan lisan. Dengan hati dan lisan, Ayub senantiasa menyebut-nyebut Allah. Semua ujian ini ia hadapi dengan sabar, mengingat Allah setiap malam dan siang, pagi dan petang. Ayub lama menderita sakit hingga teman dekat merasa jijik. Diusir dari kampung halaman dan diletakkan di tempat pembuangan sampai di luar kampung. Semua orang menjauh dan tiada tersisa siapapun yang merasa iba padanya selain istrinya. Ia selalu menjaga hak Ayub, tak pernah lupa akan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang dulu pernah ia berikan padanya. Ia sering bolak-balik menengok Ayub, merawatnya dan membantunya untuk buang hajat. Kondisi istri Ayub mulai lemah dan harta bendanya kian berkurang, hingga bekerja pada orang lain agar mendapat upah guna diberikan kepada Ayub sekedar untuk mengganjal perut. Semoga Allah meridhoinya. Sang istri terus bersabar menghadapi ujian bersama Ayub.
ujian hilangnya harta benda dan anak-anak, serta secara khusus menimpa kehidupan selaku suami istri. Tidak ada yang membantu dan menolong. Setelah sebelumnya hidup bahagia, penuh nikmat, dilayani orang dan dihormati. Disebutkan dalam kitab Sahih, Rasulullah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, berikutnya orang yang paling mulia atau tingkatan dan kedudukannya. Beliau juga bersabda, seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya ditingkatkan. Semua ujian yang menimpa justru semakin membuat Ayub sabar, mengharap pahala, memuji dan bersyukur, hingga menjadi perumpamaan dalam kesabaran, juga perumpamaan orang yang mendapat berbagai macam ujian. Diriwayatkan secara panjang lebar dari Wahab bin Munabbih dan lainnya dari ulama Bani Israel tentang kisah Ayub, bagaimana harta benda dan anak-anaknya lenyap, ujian yang menimpa di tubuhnya. Hanya Allah yang tahu keabsahan riwayat ini. Diriwayatkan dari Mujahid, ia menyatakan, Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Para mufassir berbeda pendapat terkait berapa lama Ayub tertimpa beragam ujian. Wahab bin Munabbih menyatakan, Ayub tertimpa ujian selama 33 tahun tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Anas menyatakan, ia diuji selama 7 tahun beberapa bulan. Ia ditempatkan di tempat pembuangan sampah milik Bani Israel. Hewan-hewan mengerumuni tubuhnya hingga Allah memberikan jalan keluar, memperbesar pahala yang ia dapatkan dan memujinya dengan baik. Hamid menyatakan, Ayub bertahan selama 18 tahun menghadapi ujian. As-Suddi menyatakan, daging-daging Ayub berjatuhan hingga tidak tersisa apapun selain tulang dan saraf. Istrinya datang membawakan abu untuk dijadikan alas di bawahnya. Namun, karena ujian tidak kunjung berlalu, istrinya berkata, Ayub, andai engkau berdoa kepada Rabb-Mu agar diberikan jalan keluar. Ayub berkata, aku hidup sehat selama 70 tahun. Lantas apakah 70 tahun berikutnya untuk aku habiskan dalam kesabaran karena Allah? Terasa lama, istrinya sedih mendengar jawaban Ayub ini. Istrinya bekerja sebagai pembantu untuk mendapatkan upah demi memberi makan Ayub. Setelah itu, orang-orang tidak mau menggunakan jasanya karena mereka tahu ia adalah istri Ayub. Khawatir tertimpa ujian seperti yang dialami Ayub atau tertular penyakitnya. Setelah tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerima jasanya, akhirnya ia menjual sebagian salah satu kunciran rambut pada putri salah seorang terhormat dengan imbalan makanan enak dan banyak. Ia membawakan makanan itu untuk Ayub. Ayub bertanya, dari mana kau mendapatkan makanan ini? Ayub mengingkari hal itu. Istrinya menjawab, itu upahku sebagai pembantu. Keesokan harinya, ia tidak mendapatkan seorang pun yang mau menggunakan jasanya. Ia terpaksa menjual kunciran rambut yang satunya dengan imbalan makanan. Lalu makanan dibawakan untuk Ayub. Ayub mengingkari hal itu dan bersumpah tidak akan makan sebelum ia beritahukan dari mana asal makanan itu. Istrinya kemudian membuka kerudungnya. Saat Ayub melihat kepala istrinya botak, ia berdoa, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami, Jarir bin Hazim bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata, Ayub punya 2 saudara. Suatu hari keduanya datang, namun tidak bisa mendekat karena bau Ayub yang menyengat. Keduanya berdiri dari kejauhan. Salah satunya berkata kepada yang lain, andai Allah mengetahui sisi baik pada Ayub, tentu tidak akan menguji Ayub seperti ini. Ayub dibuat sedih sekali oleh kata-kata saudaranya itu. Belum pernah Ayub merasa sesedih itu. Ayub kemudian mengatakan, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang sekalipun, dan aku mengetahui tempat orang yang lapar, maka benarkan kata-kataku. Andai kata-kata dari langit yang membenarkan Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Ayub mengucapkan, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak memiliki 2 helai baju, dan aku mengetahui tempat orang yang tidak punya baju, maka benarkan kata-kataku. Ada kata-kata dari langit yang membenarkan Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Ayub mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu. Ia lantas merebah sujud dan meneruskan, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan bangun mengangkat kepala sebelum Kau lenyapkan musibah yang menimpaku. Belum juga Ayub bangun, musibah yang menimpanya sudah lenyap.
Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir menuturkan, Yunus bin Abdul A'la bercerita kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Nafi bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Uqail, dari Zuhri, dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sungguh, Nabi Allah Ayub bertahan dalam ujian selama 18 tahun. Ia ditolak kerabat maupun orang jauh, kecuali 2 saudaranya. Ia termasuk saudara-saudara dekatnya. Keduanya selalu menghampiri Ayub setiap pagi dan sore hari. Salah satunya kemudian berkata pada yang lain, demi Allah, kau tahu, Ayub telah melakukan suatu dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun di antara seluruh manusia. Temannya bertanya, kenapa seperti itu? Ia menjawab, karena sudah 18 tahun ini, Rob tidak mengasihaninya, lalu melenyapkan musibah yang menimpanya. Saat keduanya datang menemui Ayub pada sore hari, ia tidak sabar untuk menyampaikan hal itu kepada Ayub. Ayub kemudian berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu, hanya saja Allah mengetahui. Aku pernah melintas di hadapan 2 orang yang bertikai. Keduanya kemudian menyebut-nyebut nama Allah. Aku lantas pulang ke rumah, lalu aku tebus sumpah kedua orang tersebut, karena aku tidak mau nama Allah disebut-sebut selain dalam kebenaran. Ayub setiap kali membuang hajat, tangannya dipegangi istrinya hingga hajatnya selesai. Suatu hari, istrinya tidak kunjung datang. Lalu Allah mewahyukan kepada Ayub di tempatnya, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surah Shad ayat 42. Saat istrinya datang, ternyata Ayub tidak ada. Istrinya lama menunggu. Ayub kemudian datang dan istrinya melihat dirinya. Ayub pun menghampirinya. Ujian yang menimpa Ayub telah hilang. Ayub terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Setelah melihat Ayub dalam kondisi seperti itu, istrinya berkata, hai, semoga Allah memberkahimu. Apa kau melihat Nabi Allah yang tertimpa ujian itu? Demi Allah yang Maha Kuasa untuk menimpakan ujian seperti itu, aku tidak melihat seorang pun yang mirip dengannya melebihimu, andai saja dia sehat. Ayub menjawab, ini aku orangnya. Ayub memiliki 2 tempat untuk menimbun hasil panen, salah satunya untuk menimbun gandum, dan satunya lagi untuk menimbun jelai. Allah kemudian mengutus 2 awan. Ketika salah satunya berada di atas tempat untuk menimbun gandum, awan tersebut menuangkan emas hingga meluap, sementara awan yang satunya lagi menuangkan perak di tempat penimbunan jelai hingga meluap. Demikian redaksi riwayat Ibnu Jarir. Kisah ini secara lengkap diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Hasan bin Qutaibah, dari Harmalah, dari Ibnu Wahab dengan redaksi riwayat yang sama. Ghaib sekali jika riwayat ini dinyatakan marfu, lebih tepatnya riwayat ini mauquf. Ibnu Abi Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Musa bin Ismail bercerita kepada kami, Hammad bercerita kepada kami, Ali bin Zaid memberitakan kepada kami, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas ia menuturkan, Allah mengenakan pakaian dari surga pada Ayub. Ayub kemudian menjauh dan duduk di salah satu sudut. Istrinya datang tanpa bisa mengenalinya. Istrinya berkata, hai hamba Allah, kemana perginya orang yang tertimpa ujian yang biasa berada di sini? Sepertinya ia telah dibawa pergi anjing atau serigala. Ia berbicara padanya sesaat. Lalu Ayub berkata, bagaimana kau ini? Aku Ayub. Istrinya berkata, apa kau meledekku, wahai hamba Allah? Ayub kembali berkata, bagaimana kau ini? Ini aku Ayub. Allah telah mengembalikan tubuhku. Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengembalikan harta benda dan anak-anaknya, dan Allah melipat gandakan jumlah mereka. Wahab bin Munabih mengatakan, Allah mewahyukan kepada Ayub, aku telah mengembalikan keluarga dan hartamu, juga aku lipat gandakan jumlah mereka. Maka mandilah dengan air ini, karena di dalamnya ada kesembuhan untukmu. Berkurbanlah untuk para sahabatmu dan mohonkan ampunan untuk mereka, karena mereka telah durhaka kepadaku terkaitmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Zur'ah bercerita kepada kami, Ammar bin Masruq bercerita kepada kami, Himam bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Nadar bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, saat Allah menyembuhkan Ayub, ia menghujankan belalang emas padanya. Ayub kemudian memungut belalang-belalang emas itu dengan tangannya, lalu ia letakkan di dalam bajunya. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Ayub, apa kau tidak puas? Ayub menjawab, ya Rob, siapa gerangan yang puas dari rahmatmu?
Seperti itulah yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Daud At-Tayalisi, Abdus Samad dari Himam dari Qatadah dengan matan yang sama. Juga diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Muhammad Al-Azdi, dari Ishaq bin Rahawai, dari Abdus Samad dengan matan yang sama. Hanya saja tidak satu pun di antara para pemilik kitab hadis mentakhrij hadis ini, meski hadis ini sesuai syarat kitab sahih. Imam Ahmad menuturkan, Sufyan bercerita kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Setelah kaki belalang dari emas dikirim untuk Ayub, Ayub kemudian menaruhnya di dalam baju. Lalu dikatakan, "Wahai Ayub, apa yang telah kami berikan kepadamu tidak cukup?" Ayub mengatakan, "Ya Rob, siapa gerangan yang merasa cukup dari rahmatmu?" Hadis ini mauquf. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui jalur lain secara marfu. Allah menggantikan keluarganya seperti yang ia sampaikan, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Ada yang menyatakan Allah menghidupkan kembali mereka semua. Pendapat lain menyatakan Allah menggantikan keluarganya di dunia dan akan menyatukan mereka semua di akhirat. Firman-Nya sebagai suatu rahmat dari kami, yaitu kami hilangkan kesulitan yang mendera, kami hilangkan bahaya yang menimpa sebagai rahmat, kasih sayang dan kebaikan dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, yaitu sebagai peringatan bagi siapapun yang mendapat ujian pada tubuh, harta benda dan anak. Siapapun yang mendapatkan ujian seperti ini, ia punya teladan dalam sosok Nabi Ayub yang diberi ujian lebih besar, lalu ia sabar dan mengharap pahala hingga Allah melenyapkan ujian darinya. Keliru kalangan yang menyebut istri Ayub bernama Rahmah berdasarkan ayat di atas. Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah mengembalikan usia muda pada istri Ayub dan membuatnya lebih cantik, hingga melahirkan 26 anak lelaki untuk Ayub. Setelah itu, Ayub hidup selama 70 tahun di Romawi, memeluk agama yang lurus. Setelah Ayub meninggal, mereka mengubah agama Ibrahim. Firman-Nya, "Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surah Shad ayat 44. Ini keringanan dari Allah untuk hamba dan Rasulnya Ayub atas sumpahnya untuk mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Menurut salah satu pendapat, Ayub bersumpah seperti itu karena istrinya menjual rambutnya. Pendapat lain menyatakan, setan dalam wujud seorang tabib datang kepada istrinya lalu meresepkan obat untuk Ayub. Istri Ayub kemudian menemui Ayub dan memberitahukan hal itu padanya. Ayub tahu si tabib tersebut setan, lalu Ayub bersumpah untuk mencambuknya hingga 100 kali. Setelah sembuh, Allah memerintahkannya untuk mengambil seikat rumput, lalu dicambukkan sekali pukulan. Dan pukulan ini sama seperti 100 kali cambuk, sehingga Ayub menepati sumpahnya dan tidak melanggar. Inilah jalan keluar yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa dan taat kepadanya. Terlebih terkait istrinya yang sabar, lagi mengharap pahala, pendamping setia, berbakti dan bertindak dengan benar. Karenanya, Allah menyebut keringanan itu dan menyebutkan alasannya. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Banyak di kalangan fuqaha yang menggunakan keringanan ini dalam masalah sumpah dan nazar. Bahkan sebagian ada yang terlalu longgar dalam masalah ini, hingga menulis kitab berisi cara-cara untuk menghindari sumpah, dan ayat di atas ditempatkan di bagian depan. Ibnu Jarir dan ulama sejarah lain menyebutkan bahwa Ayub meninggal dalam usia 93 tahun. Pendapat lain menyebut lebih dari itu. Lais meriwayatkan dari Mujahid, intinya bahwa pada hari kiamat, Allah menjadikan Sulaiman sebagai hujah bagi orang-orang kaya, Yusuf sebagai hujah bagi orang-orang mulia, dan Ayub sebagai hujah bagi orang-orang yang tertimpa ujian. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis ini secara makna. Ayub berwasiat kepada anaknya Haumal, sedangkan yang menyebarkan agama sepeninggalnya adalah Bishr bin Ayub. Dialah yang oleh sebagian besar orang disebut sebagai Zulkifli. Anak Ayub ini meninggal setelahnya. Ia adalah seorang nabi menurut mereka, dan ia meninggal dalam usia 75 tahun. Wallahu a'lam.